sifat magnet. Yang pertama, magnet bisa menarik benda tertentu. Seperti yang kita ketahui, magnet bisa menempel di logam besi. Tapi kalau dicoba pada benda lain, belum tentu bisa menempel. Benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut magnetik. Contoh benda magnetik adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang kedua, magnet punya dua kutub. Bukan hanya bumi yang memiliki dua kutub yang berlawanan. Kedua kutub ini disebut kutub utara dan kutub selatan. Kutub pada magnet biasanya terletak pada ujung magnet yang menyimpan kekuatan magnet paling besar. Yang ketiga, kutub yang berbeda saling menarik, kutub yang sama saling menolak. Yang ketiga, kutub yang berbeda saling menarik dan kutub yang sama saling menolak. Seperti yang sudah diketahui, magnet memiliki dua kutub yang berbeda. Jika dua kutub magnet yang berlawanan didekatkan, maka secara otomatis kutub akan saling menarik. Sebaliknya, jika dua kutub magnet yang sama didekatkan, maka keduanya akan saling menolak. Dan yang keempat, gaya magnet bisa menembus penghalang. Selain itu, magnet akan tetap saling menarik meskipun diberi penghalang di antara keduanya. Hal ini karena magnet memiliki gaya magnet yang membuat keduanya tetap saling menarik walaupun terhalang benda lainnya. Tetapi kekuatan ini akan berkurang jika penghalang yang ada semakin tebal. Karena gaya magnet yang bekerja akan semakin kecil. Selain ketebalan penghalang, kekuatan magnet juga penting loh. Ada beberapa macam magnet yang dapat dikategorikan berdasarkan beberapa aspek, yaitu yang pertama berdasarkan alat pembentukannya. Magnet alami, magnet yang sudah memiliki sifat kemagnetan secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya batu magnet. Yang kedua, magnet yang dibuat oleh manusia melalui proses tertentu, contohnya magnet batang, magnet ladan, dan magnet elektromagnet. Berdasarkan sifat kemagnetannya, magnet permanen atau tetap. Magnet yang sifat kemagnetannya tidak mudah hilang meskipun tidak berada di medan magnet lain. Contohnya magnet alnico dan magnet neodymium. Berdasarkan kegunaannya, magnet pengangkat digunakan untuk mengangkat benda-benda magnetik. Kemudian magnet penyimpan data digunakan untuk menyimpan data pada hard disk dan memory card. Kemudian magnet medis digunakan untuk terapi medis. Kemudian magnet motor listrik digunakan dalam motor listrik dan generator. Kemudian kompas digunakan sebagai penunjuk arah. Pada video percobaan ini sudah sangat jelas bahwa magnet hanya bisa menarik benda tertentu seperti besi dan logam. Berikut ini menjelaskan bahwa jika kutub magnet yang sama didekatkan, maka magnet tersebut akan saling tolak-menolak. Dan sebaliknya, jika kutub magnet tidak sama didekatkan, maka magnet tersebut akan saling tarik-menarik. Beberapa bentuk magnet. Yang pertama, magnet batang. Sama seperti namanya, magnet batang menyerupai batang atau balok. Magnet batang adalah magnet dengan gaya tarik lemah, namun magnet ini paling banyak digunakan pada kehidupan sehari-hari, seperti untuk menempelkan barang di kulkas atau perekat pintu kulkas. Magnet batang juga termasuk magnet termurah dan mudah untuk diganti. Yang kedua, magnet slider. Magnet slider adalah magnet yang menyerupai tabung slider panjang. Magnet slider banyak digunakan untuk dunia medis seperti untuk operasi perawatan tulang belakang manusia dan medis lainnya. Daya dari magnet slider sangat kuat walaupun permukaannya relatif kecil. Yang ketiga, magnet jarum. Magnet jarum adalah magnet kedua yang biasanya digunakan dalam kompas yang berfungsi sebagai penunjuk arah mata angin. Keempat, magnet U. Magnet U adalah magnet yang terbentuk seperti kapal kuda atau serupa dengan huruf U.
ladam, daya tariknya sangat kuat sehingga magnet U kerap digunakan untuk mengangkat atau mengumpulkan benda-benda magnetik. Yang kelima, magnet cincin. Magnet cincin adalah magnet yang memiliki bentuk bulat dengan lubang di tengah yang menyerupai cincin. Magnet cincin banyak digunakan pada perlengkapan elektronik seperti generator, mesin motor, pengeras suara, penyedot debu, dan sebagainya. Yang keenam, magnet keping. Magnet keping adalah magnet yang memiliki bentuk menyerupai keping logam, sama seperti magnet cincin. Kutub-kutub pada magnet keping terletak di kedua sisi permukaannya. Jenis bahan magnet secara umum terbagi menjadi dua, yaitu bahan magnetik atau ferromagnetik. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Jika benda jenis ferromagnetik berada dekat dengan magnet, magnet akan menarik benda tersebut. Selain itu, benda yang termasuk bahan ferromagnetik dapat dijadikan suatu magnet. Contoh bahan ferromagnetik adalah baja, besi, nikel. Yang kedua, bahan non-magnetik. Bahan non-magnetik terbagi atas paramagnetik dan diamagnetik. Paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Contohnya aluminium, tembaga, platina, dan lain-lain. Sedangkan diamagnetik adalah benda yang menolak magnet. Benda ini tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet meski berada sangat dekat dengan magnet yang kuat. Contoh benda diamagnetik adalah emas, seng, merkuri, dan lainnya. Jadi kesimpulan kami mengenai materi magnet ini bahwa magnet memiliki berbagai macam jenis yang dikategorikan berdasarkan asal pembentukannya, sifat kemagnetannya, bentuknya, kekuatannya, dan kegunaannya. Setiap jenis magnet memiliki karakteristik dan kegunaannya sendiri yang berbeda-beda.